saya Cica Maulani sebagai putri Diah Ayu Pusparini. Halo, nama saya Muhammad Wildan. Saya berperan sebagai Prabu Brawijaya. Halo, saya Zefarida Adila Putri sebagai Permaisuri. Halo, saya Hanafi, saya sebagai pangeran dan pengawal. Saya Yudangalan Saputra sebagai Lembu Suro. Halo, saya Muhammad Alvin Zidan Mubarak, saya sebagai pangeran dan pengawal. Halo, saya Artasria Mahendra sebagai pangeran dan pengawal. Halo, saya Juta Regina Putri, saya sebagai Dayang. Halo, saya Ines Aulia Kurniasari sebagai Dayang. Alkisah dahulu kala di Jawa Timur ada seorang raja yang bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri nan cantik jelita bernama Diah Ayu Pusparini. Kecantikan sang putri sangat terkenal seantero negeri. Banyak pemuda dari berbagai penjuru mencoba meminang sang putri. Lihat tuh cantiknya Tuan Putri. Oh iya ya. Ngapain kalian? Tadi kalian bilang apa? Oh, tidak Prabu. Ayo kita lari. Dasar! Walaupun demikian sia-sia karena sang putri belum berkeinginan untuk menikah. Melihat hal itu, sang Prabu mulai gundah memikirkan masa depan sang putri tercinta dan kerajaannya. Sang Prabu ingin melihat putrinya menikah dengan lelaki yang tepat. Sang Prabu mulai berpikir. Tak perlu berpikir panjang, sang Prabu pun langsung menghampiri putrinya. Putriku, Iya, Ayahanda. sedang apa kamu di sini, putriku? Sedang melihat indahnya taman, Ayahanda. Putriku, Iya, Ayahanda. Ada apa, Ayahanda? jadi begini putriku. Ayah semakin hari semakin tua, maka kerajaan ini harus ada penerusnya. Ayahanda akan mengadakan sayembara besar. Sayembara apa, Ayahanda? Bagi siapapun yang bisa merentangkan busur sakti dan mengangkat gong sakti, ialah orang yang berhak menikahi dirimu, putriku. Mendengar hal tersebut, sang putri sungguh terkejut. Namun, sang putri tidak berani menolaknya. Sang Prabu segera menyebarkan sayembara tersebut kepada seluruh rakyat dan pangeran di sekitar Majapahit. Ada apa ini kita dibagi sama Prabu? Wah, kurang tahu ini. Yaudah, ayo cepat. Ayo. Mana ini? Salam Baginda Prabu. Salam prajuritku. Ada yang bisa kami bantu, Prabu? Saya beri tugas, sebarkan kabar sayembara ke seluruh warga dan pangeran yang ada di sekitar sini. Sayembara apa, Prabu? Sayembara bagi siapapun yang bisa merentangkan busur sakti dan mengangkat gong sakti, maka ialah orang yang berhak menikahi putri saya. Langsung laksanakan. Siap melaksanakan tugas. Hari berganti hari, sang putri menjadi bingung dengan keputusan tersebut. Dia sering merenung, berharap bahwa kelak suaminya adalah orang yang hebat dan sesuai dengan keinginannya.
Dari sayembara ini sang putri mengetahui bahwa busur Kiai Garudayaksa dan gong Kiai Sekar Delima adalah pusaka yang memiliki kekuatan dahsyat, sehingga pemenangnya pasti bukan orang sembarang orang. Tetapi entah mengapa hatinya merasa resah. Pengumuman. Gimana apa ya? Ada kabar gembira dari sang Iya. Prabu Brawijaya, yaitu barang siapa yang bisa mengangkat gong sakti dan merentangkan busur sakti akan dinikahkan oleh putri Prabu Brawijaya. Aku. Iya, aku. Oh. Apakah kalian siap? Siap. Akhirnya tibalah pada hari yang telah ditentukan. Semua peserta dari penjuru negeri telah berkumpul di alun-alun kerajaan. Selamat datang para rakyat dan pangeran untuk mengikuti sayembara Prabu Brawijaya. Baiklah, sayembara ini adalah bagi siapa yang bisa merentangkan busur dan mengangkat gong, akan saya nikahkan dengan putri saya. Apakah kalian siap? Saya siap. Saya juga siap. Saya siap. Baiklah, siapa yang ingin maju duluan? Duluan, minggir. Alah, balik jauh Secara kakal. bergantian, peserta mulai merentangkan busur dan mengangkat. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Hahaha, makanya jangan sok kuat kamu. Sudah aku duga, kamu pasti gagal. Ah, gitu aja nggak kuat. Ah, sekarang giliranku. Berat banget. Ah, saya bisa. Ternyata kamu kuat sekali. Tapi jangan senang dulu. Masih ada satu tantangan yang lebih berat dari merentangkan busur itu, yaitu kamu harus mengangkat gong itu. Apakah kamu siap? Siap. Ah, yang ini pasti juga bisa. Berat juga ya. Aduh. Makanya jangan sok kuat. Ya emang berat. Aku yang terakhir pasti bisa. Boleh, cobalah. Saya berhasil. Kalau ini banyak yang berhasil. Coba kalau itu, yaitu kamu harus mengangkat gong ini. Demi cintaku pada putri akan kulakukan. Ya, langsung laksanakan. Prabu Brawijaya mulai gelisah karena takut tidak ada yang mampu memenangkan sayembara ini. Aduh. Karena dari kalian semua tidak ada satupun yang berhasil menyelesaikan sayembara ini, maka sayembara ini akan saya tutup. Prabu. Silakan ke sini anak muda. Siap, Prabu. Salam hormat, Gusti Prabu. Wahai Gusti Prabu, apakah hamba boleh mengikuti sayembara ini? Kamu siapa Kisanak? Saya biasa dipanggil Lembu Suro, Prabu. Baiklah, kamu boleh mengikuti sayembara ini.
Terima kasih Gusti Prabu. Sang Prabu seakan meremehkan dan yakin bahwa Lembu Suro tidak akan mampu memenangkan sayembara ini. Paling juga gagal ini. Dengan ilmu kanuragan, Lembu Suro merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima adalah hal yang mudah. Hal itu disambut riuh tepuk tangan dari para penonton. Wih, aduh, makanya jangan berdiri. Tidak! Ia tidak ingin menikah dengan Putriku! manusia berkepala lembu. This the king could only collapse weakly because he had disappointed his only daughter. Nevertheless, to maintain his dignity as a king, Prabu Brawijaya still married Princess Diah Ayu Pusparini to the winner of the contest, Lembu Suro. The princess cried over her fate and stayed alone in her room for days, silently staring blankly as tears fell. Seeing her mistress in such a pitiful state, the caretaker gently advised the princess. Princess, don't cry. You should make one more request to the Lembu Suro as a condition of marriage, to build a well to the top of one kelut. I will later serve as a bathing place for the princess. The princess accepted the advice and conveyed the message to Lembu Suro. Without thinking any further, the royal Ontraji and Lembu Suro set out for the peak of Mount Kelut. Lembu Suro, Yes, Prabu. you can dig the soil in here. Are you ready? Yes, I am ready, Prabu. Upon arriving at the peak of Mount Kelut, Lembu Suro began digging the ground with both of his horns. The princess panicked as the wheel grave deeper and urged her father to stop Lembu Suro's challenge. Father, I don't want to know this plan has to be. I don't want to marry Lembu Suro. Hey princess, I know. Hey guys, quickly fill the well with dirt and rocks. Ready, Prabu? No one but to oppose the king's command, and their order was carried out while Lembu Suro was still in the well. What this is? Oh people of Kediri, one day you will recover great revolution. Kediri will become a river, Blitar will become land, and Tulungagung will become a deep water area.
Lembusuro utters his curse upon the king and of the third people of Brawijaya, and all the people tried to ward off the curse by building an embankment shaped like a mountain, which is now called Mount Pekat.